Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi hari ini, Jumat 11 Februari 2022, bersama saya Biba Maulana. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Dua orang remaja putri mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya berinisial RM 59 tahun di rumah tahfiz yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keduanya masing-masing masih berusia 15 tahun dan 11 tahun. Kepala UPTD PPA DP3AKB Balikpapan Esti Santi Pratiwi menerangkan korban mengalami pelecehan seksual sejak 2 minggu pertama. Sejak minggu pertama menimba ilmu di rumah tahfiz tersebut, terkuak rumah tahfiz itu ternyata tidak terdaftar di Kemenak Balikpapan tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltim, rekan Muhammad Zain yang sudah bersambung bersama kami. Halo rekan Zain. Halo rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda sejak kapan korban mengalami pelecehan seksual itu? Baik, terima kasih. Jadi bisa dilaporkan dari dua korban dalam hal ini yang berusia 15 tahun dan 11 tahun ini sudah mengalami pelecehan seksual kurang lebih di pertengahan tahun 2020. Jadi pada pertengahan tahun 2020 dari 2 minggu awal mereka masuk di rumah tahfiz tersebut, kemudian mereka langsung menerima perbuatan yang tidak senonoh tersebut dari pengajar mereka. Dimulai dari satu remaja terlebih dahulu yang berusia 15 tahun, itu dia tidak hanya mengalami pelecehan secara sentuhan, tapi juga pemerkosaan. Kemudian yang dilanjutkan setelahnya yang usia 11 tahun, itu menerima perlakuan pelecehan seksual melalui sentuhan. Seperti itu, rekan Bima. Lantas apakah korban tersebut sekarang mengalami trauma? Baik, dari kedua korban sendiri, menurut jangkauan dari UPTD PPA Balikpapan, sedikit mengalami trauma karena merasa tidak nyaman dengan perbuatan dari pelaku. Namun sejauh ini, setelah melalui beberapa pendampingan, baik itu secara psikologis dan pendampingan lainnya, bisa dikatakan untuk kedua korban saat ini hanya mengalami ketakutan ataupun gelisah apabila dihadapkan dengan pelaku. Seperti itu, rekan Bimo. Baik rekan Zain, sejauh mana pendampingan saat ini terhadap korban? Baik, sejauh pendampingan kepada kedua korban ini dilakukan di semua, baik di seluruh sektor. Dalam hal ini juga meliputi pendidikannya, kemudian pendampingan secara hukum dan psikologis. Tapi sejauh ini proses pendampingan sendiri sudah memasuki pendampingan hukum, di mana untuk pelaku ataupun tersangka sendiri saat ini sudah ditahan di Polda Kaltim. Kemudian nantinya setelah proses sidang berlangsung, dari UPTD PPA Balikpapan akan tetap melakukan pengawasan dari segi psikis si kedua korban. Seperti itu, rekan Bima. Baik, terima kasih rekan Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bupati Blora Arif Rahman beserta jajaran Polres Blora meninjau ketersediaan minyak goreng di salah satu gudang di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora pada Rabu 9 Februari 2022. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kestabilan harga minyak goreng yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Bupati Blora mengapresiasi adanya inisiatif dan dukungan dari pihak pemilik gudang dalam mewujudkan kestabilan harga dan pasokan minyak goreng di Blora. Untuk penyetabilan harga, rencananya akan dilakukan bazar. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Ahmad Mustaqim yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ahmad. Halo. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda bagaimana kronologi peninjauan gudang minyak goreng di Jepon Blora ini? Untuk
kronologinya sendiri ini Kapolres Blora KBP Aan Hardiansyah ini menyampaikan bahwa pasokan minyak goreng ini telah sampai di gudang tersebut itu pada kemarin Selasa sore. Rencananya itu minyak akan didistribusikan ke agen-agen pasar. Karena si pemilik ini khawatir ada peningkatan harga, maka pihak gudang melaporkan itu kepada pihak Polres untuk dilakukan nanti secara serentak dan harga standar. Dan kemudian dari Kapolres langsung menghubungi Bupati yang kemudian melakukan inspeksi bersama itu di gudang Jepon itu. Begitu. Baik, bisa disebutkan ada berapa liter minyak goreng yang ditemukan di gudang? Untuk minyak liter saat inspeksi ini sendiri ditemukan 16.000 kardus ya, karena memang menurut Purwanto yang salah satu pengelola gudang itu mengatakan kemarin ada satu kontainer yang nominalnya itu bisa sampai 20.000 liter di situ ya, dari pabrik langsung begitu. Baik, selanjutnya dari inspeksi ini akan dilakukan seperti apa terkait barang yang ditemukan tersebut? Rencananya ini akan digunakan untuk bazar masyarakat ya. Jadi untuk hari ini Polres Blora bersama stakeholder terkait dengan pemerintah Kabupaten Blora mengadakan bazar di setiap kecamatan. Hingga akhirnya untuk satu orangnya hanya diberikan untuk satu orang itu 2 liter saja. Begitu. Lantas apa harapan Bupati Blora dengan inspeksi ini? Bupati Blora Arif Rahman ini sendiri berpesan untuk tetap menjaga kestabilan harga minyak goreng ini ya. Pihaknya terus berharap pemilik gudang yang sama untuk kooperatif untuk melaporkan kepada pihak Polres, tentunya dari Dinas Perdagangan dan UKM Blora ini tentunya akan mendampingi ya untuk segera kita gelar harga minyak agar stabil kembali. Begitu. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Blora Arif Rahman, Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah, dan salah satu pengelola gudang Purwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu sesuai daripada agen-agen, tapi ke pasar-pasar. Tapi dikhawatirkan nantinya ada peningkatan harga, fluktuasi peningkatan harga, makanya menghubungi Polres untuk bisanya ini bisa serentak bareng-bareng dengan harga yang standar. Kita dapat kiriman dari pabrik langsung dari Wilmar dari Gresik, Pak. Dari Gresik. Iya. Biasanya berapa kontainer sekali untuk kita untuk bulan ini baru dapat 1 kali tadi sore aja. tadi sore Iya. kemarin Kemarin sore. 1 kontainer ya Pak? Iya, 1 blok. 20 feet. Kalau biasanya berapa Pak? Untuk Kalau biasanya dapat minyak selama ini? biasanya 1 bulan bisa 2 kali. Tapi untuk bulan ini baru 1 kali. Ini apa karena harga pasaran minyak? Nah itu kita tergantung dari produsen pabrik sih Pak. Kalau produksi lancar kita juga kirimannya juga lancar. 1 kontainer itu berapa liter Pak? Ya hampir sekitar 20 lah. 20 ribu. 20.000 liter. Kalau stok di gudang ini berapa? 1.600. 1.600. Karena baru datang tadi sore. 1.600 kardus. 1.600. Iya. Ada info masuk kemarin ada 2.300 kardus gitu. Oh enggak ada, kita sudah surat jalannya juga Mas, kita enggak ada. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Melangwane. Saat ini Kabupaten Kepulauan Talaut telah melakukan pembangunan secara merata dari berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan pariwisata. Hal ini sesuai program Presiden Joko Widodo yang membangun dari wilayah perbatasan. Pembangunan yang kini dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, yakni adanya pelabuhan Melangwane untuk kebutuhan transportasi laut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Manado, rekan Ivan Mametiwalo, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ivan. Ya, halo rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan informasi Anda, bagaimana suasana di Pelabuhan Melangwane di Kepulauan Talaut? Ya, oke, rekan Bima. Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, dan di mana saat ini saya melaporkan untuk situasi di Kabupaten Kepulauan Talaut, terutama di Pelabuhan Melangwane ini
untuk transportasi laut antar kepulauan lancar dan seperti biasanya. Untuk jadwal kapal dari selama seminggu itu 3 kali ada transportasi antar kepulauan. Seperti itu, rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan lagi secara singkat wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut ini dikenal sebagai wilayah perbatasan NKRI di utara ya? Halo rekan event. Baik, rekan event tadi sudah melaporkan terkait dengan kondisi di Kabupaten Talaut. Beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Baik, masih bersama rekan event. Ya, sudah mendengar suara saya rekan event? Halo, ya rekan Bima. Ya. Bisa dijelaskan secara singkat wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut ini dikenal sebagai daerah perbatasan di bagian utara. Ya, oke rekan Bima. Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, di mana di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 2 kabupaten yang berbatasan dengan negara Filipina, yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk saat ini di Kabupaten Kepulauan Talaut bisa dalam menggunakan transportasi laut dan udara. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Ya, oke Bima, seperti itu. Baik, selain ada menggunakan transportasi laut, apakah ada transportasi lain yang bisa dijangkau atau yang dimiliki di Kepulauan Kabupaten Talaut di sana? Oke, selain transportasi laut, Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki 2 lokasi bandara, yaitu di Melenguane dan di Miangas. Dan untuk sampai ke Kabupaten Kepulauan Talaut, selain menggunakan transportasi laut, masyarakat juga bisa menggunakan transportasi udara yang ada di 2 kepulauan, yaitu di Melenguane dan di wilayah perbatasan Miangas. Seperti itu, Bima. Baik, terima kasih rekan event atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Banjir kembali melanda Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat 11 Februari 2022. Akibatnya akses warga terganggu untuk menuju Pasar Astambul. Warga mengeluhkan setiap hujan, akses jalan itu selalu terendam, sehingga membuat warga terpaksa melintasi banjir sepanjang 80 meter. Karena warga yang merasa persoalan ini tanpa solusi, mereka memasang spanduk bernada sindiran. Genangan itu disebut Taman Bermain Air Tahunan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Pos, rekan Muhtar Wahid yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Muhtar. Halo Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan informasi Anda, di mana saja wilayah yang terdampak banjir ini? Baik Bima, seperti yang Anda sebutkan tadi ya, ada beberapa lokasi titik banjir. Yang pertama di Desa Jati Baru, kemudian di Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura. Nah, di Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura itu unik ya, Jalan Pangeran Abdurrahman itu terendam. Kemudian warga melakukan protes dengan membentangkan spanduk. Spanduknya tidak hanya satu, tapi ada beberapa spanduk yang ada tulisannya, tulisan bernada sindiran. Ya. Kalimatnya itu pertanyaan, tapi menggelitik sekali pertanyaannya itu. Nah, yang ditujukan kepada pemangku kepentingan ya, karena mereka sudah 2 tahun ini genangan itu terendam di jalan ya, jalan aspal, dan itu berada di dalam kota Bima. Baik, apa akibat dari banjir tersebut? Bisa dijelaskan secara rinci keadaan di sana?
Baik Bima, jadi ada beberapa ya yang dikeluhkan oleh warga selain kondisi genangan banjir di dalam perkotaan ya. Beberapa karena itu wilayah dalam kota, kemudian ada pertokoan juga. Itu yang paling mengeluh dan terdampak adalah tukang bengkel. Karena di situ ada penjual suku cadang, kendaraan roda 2, mereka bolak-balik kan membeli untuk relasinya di bengkel. Nah, sempat ada yang tergelincir. Tuh, kemudian warga yang di Jati Baru ya, Kecamatan Astambul maksud kami, itu juga kesulitan menuju pasar Astambul karena mereka melintasi jalan yang arusnya deras karena berada di bantaran Sungai Astambul. Nah, sungai itu merupakan daerah aliran Riam Kiwa, Bima. Baik, seperti apa keluhan warga di sana dengan adanya banjir ini yang setiap tahun pasti terjadi? Betul Bima, jadi warga ingin mengharapkan dengan cepat keluhan itu dan melakukan pembenahan terhadap infrastruktur fasilitas publik berupa jalan di dalam kota dan di jalan desa itu terhubung kembali, karena apabila tidak segera diatasi, maka untuk yang di dalam kota itu dilintasi oleh pelajar. Nah, kemudian yang di Desa Jati Baru itu akses para pedagang untuk memasarkan hasil kebun mereka dan hasil pertanian mereka ke Istanbul. Apabila berkeliling itu 5 kilo. Itu saja keluhan warga, mengharapkan supaya pemerintah peka lah untuk melalui dana anggaran darurat kebencanaan supaya segera diaspal dan diperbaiki jalannya, ditanggulangi banjirnya. Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari ibu rumah tangga warga Desa Jati Baru, Mas Lina, dan Kepala Desa Jati Baru, Samsuni. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kondisi seperti ini ya sudah terjadi setiap kali banjir dan ini sangat mengganggu aktivitas kita, dan kita sudah mengajukan ke PUPR dan insya Allah ini akan dikerjakan secepatnya dengan harapan kita. Mudah-mudahan dengan adanya secepatnya untuk diperbaiki agar bisa dilewati masyarakat kami, khususnya Desa Jati Baru dan Astambul Kota. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetap di Live Update Petang. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk Tribuners Live Update Petang kembali menjumpai Anda. 4 candi yang tersebar di daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Tengah telah resmi dicanangkan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia maupun dunia. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara 4 kementerian dan 2 kepala daerah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jogja, rekan Yuwantoro yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yuwantoro. Halo rekan Bima di studio. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda mana saja candi yang dicanangkan sebagai tempat ibadah umat Hindu dan Buddha di Indonesia dan dunia ini? Ya, baik. Jadi bisa saya informasikan ada 4 candi yang dicanangkan sebagai pusat peribadatan dunia. Salah satunya adalah Candi Prambanan sebagai lokasi peribadatan bagi umat Hindu. Kemudian juga ada Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk beribadahnya umat Buddha. Adapun pencanangan tersebut ditandai dari proses penandatanganan MOU antara 4 kementerian, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri BUMN, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu juga ada dua gubernur yang ikut melakukan penandatanganan, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adapun proses penandatanganan itu dilakukan secara daring maupun luring. Gitu, Bima. Baik, bisa dilaporkan juga apa latar belakang pemerintah untuk melakukan pencanangan tersebut? Ya, baik. Jadi untuk menurut Koordinator Staf Sus Menteri Agama, Abdul Rahman, nota kesepakatan ini ditandatangani dan bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi tadi sebagai pusat kegiatan keagamaan, karena memang sejak zaman dulu situs bersejarah tadi itu memang digunakan sebagai tempat ibadah. Untuk keempat candi itu selama ini memang fokus pengembangannya adalah sebagai objek penelitian, kemudian sebagai tempat wisata, dan pengembangan sebagai cagar budaya. Kemudian menurut Gubernur DIY sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pemanfaatan candi nanti akan berfokus pada pengembangan nilai-nilai spiritual dan pendidikan. Jadi sehingga nanti ketika masyarakat yang berkunjung, mereka tidak hanya menikmati keindahan candi sebagai situs bersejarah saja, tapi juga bisa melihat kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Hindu maupun Buddha di sana. Begitu, Bima. Lantas bagaimana respons tokoh agama Hindu dan Buddha terkait pencanangan tersebut? Jadi menurut perwakilan umat beragama Hindu dan Buddha sangat mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah pusat maupun daerah. Mereka sangat mengapresiasi bagaimana candi-candi ini diperlakukan sebagai aset nasional, sehingga selain memiliki fungsi keagamaan juga dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya pencanangan ini, mereka juga berharap agar nilai-nilai religiusitas pada bangunan tersebut dapat terus meningkat. Dalam waktu dekat, perwakilan umat juga akan melakukan pembahasan terkait apa saja kemungkinan kegiatan-kegiatan yang berikutnya bisa dilakukan di tempat ibadah tersebut, karena seperti kita ketahui untuk pemanfaatan
candi-candi itu untuk ibadah biasanya hanya diselenggarakan di hari raya besar ya, seperti hari raya Waisak untuk umat Buddha dan kemudian Nyepi untuk hari perayaan umat Hindu. Begitu, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi sudah kita melaksanakan kesepakatan di mana sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, kita menandatangani kesepakatan yaitu Candi Borobudur, Pawon sama Bendut dan Prambanan itu bisa digunakan untuk ibadah bagi warga masyarakat baik Buddhis maupun Hindu. Dan ini tadi sudah ditandatangani ya, Bapak Menteri yang terkait lewat Zoom sehingga bisa pemanfaatan ini bisa segera bisa dilaksanakan. Saya kira secara makro itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, pelaku usaha retail dan agen di Bangka Belitung masih kesulitan menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Pasalnya, stok lama yang belum habis masih menjadi kendala belum turunnya harga minyak goreng di pasaran. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Disperindak Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi dengan 15 pelaku usaha, distributor, retail modern atau retail lokal minyak goreng sawit. Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah di kantor Gubernur Bangka Belitung pada Kamis 10 Februari 2022 siang. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Bangka Pos, rekan Riki Pratama yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Riki. Halo Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda apa alasan retail di Bangka Belitung kesulitan menjalankan Permendak terkait dengan harga Rp14.000 per liter ini? Baik Bima, perlu saya informasikan Tribuners dimanapun berada bahwa pada Kamis kemarin, Wakil Gubernur Bangka Belitung melakukan rapat bersama dengan retail dan pengusaha minyak goreng yang ada di Bangka Belitung. Total sebanyak retail dan pengusaha minyak goreng yang ada di Bangka Belitung melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Di kesempatan itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah menanyakan kenapa para pengusaha minyak goreng di Bangka Belitung belum melakukan sepenuhnya penurunan harga untuk harga eceran tertinggi minyak goreng sawit yang ditetapkan oleh Permendak Republik Indonesia dengan nomor 6 tahun 2022 yang menyatakan bahwa untuk minyak goreng kemasan premium dihargai dengan Rp14.000. Dari diskusi itu disampaikan oleh beberapa pengusaha retail mengatakan bahwa mereka belum bisa langsung menurunkan harga karena memerlukan waktu beberapa hari. Karena mereka juga ingin memastikan bahwa mereka tidak langsung rugi dengan menurunkan harga yang begitu cepat, begitu Bima. Baik, lantas bisa dijelaskan seperti apa harga minyak goreng di Bangka Belitung saat ini? Baik, untuk harga minyak goreng berdasarkan pantauan kami di lapangan, untuk pedagang eceran masih sebagian menjual dengan harga di atas Rp14.000 atau Rp19.000, itu Rp18.500. Dari beberapa pedagang eceran yang kami tanyakan, mereka mengatakan belum bisa menurunkan harga menjadi Rp14.500 karena mereka masih memiliki stok lama, sehingga mereka harus menghabiskan stok yang lama baru bisa menurunkan harga ke Rp14.000, begitu Bima. Tetapi kalau untuk harga di retail modern seperti Transmart, Indomaret, Alfamart sudah berangsur-angsur turun ke harga Rp14.000. Hanya saja pada pedagang eceran yang masih belum merata. Begitu, Bima. Kemudian rekan Rike, apa saja upaya yang telah dilakukan Pemprov Bangka Belitung untuk menurunkan harga minyak goreng di sana? Baik, Pemprov Bangka Belitung
telah melakukan pemanggilan sejumlah para pengusaha minyak goreng di Bangka Belitung. Mereka menekankan bahwa beberapa bulan ini, beberapa hari ini mereka harus menurunkan secepatnya harga menjadi 14.000 karena pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui gubernurnya telah mengeluarkan surat edaran gubernur untuk harga head dengan harga minyak goreng premium 14.000 per liternya. Begitu Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Buyer Puncak Bangka, Hidayat, dan Kepala Disperindak Bangka Belitung, Tarpin. Berikut liputannya untuk Anda. Yang menjadi kendala kita sebagai retail, penjual, itu mekanismenya Pak. Misalnya kita kendala dalam arti gini, pada saat penurunan harga, itu kan tidak mungkin semena-mena peraturan keluar tanggal sekian kita menurunkan harga. Kita mesti ada jenjang waktu kan untuk menurunkan. Karena pertama penjual tidak mau rugi Pak, tidak pasti untung kan. Nah ini jadi kendala. Waktu kita mengajukan klaim, perbedaan selisih harga itu kemana? Nah, dia bilang ke distributor. Kita tanya distributor pun bingung. Karena mereka belum ada surat dari pihak prinsipal. Ditanya pihak prinsipal bilang belum ada jawaban dari nomor 6 tahun 2022 tentang harga minyak goreng di pasaran gitu ya. Karena di pasaran kan sekarang kan ada 3 variasi harga. Ada yang sederhana, ada yang sedang, artinya ada yang premium ya. Kalau yang sederhana tadi 11.500 ya. Yang sedang tadi 13.500 dan premium 14.000 kan gitu. Sesuai pemerintah. Dan kita mendengar tadi para distributor maupun para retail modern sudah menyampaikan bahwa mereka sudah menjual sesuai dengan peraturan Mendak itu. Atau mungkin masih ada perbedaan harga mungkin yang di tingkat pengecer ya. Karena mungkin Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin, Kota Banjarmasin kembali menggelar operasi pasar pada Jumat 11 Februari 2022. Operasi pasar dilakukan di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. Ada 2 jenis komoditas yang dijual, yakni minyak goreng seharga Rp13.500 per liter dan gula pasir Rp13.500 per kilogramnya. Dalam operasi pasar ini, 1 orang maksimal hanya boleh membeli minyak goreng sebanyak 2 liter dan gula pasir 2 kg. Antusias warga sangat tinggi, mereka berdatangan dan mengantri, meskipun sempat turun hujan gerimis. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Pos, rekan Frans Rumbon yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Frans. Halo Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan komoditas apa saja yang disediakan dalam operasi pasar tersebut? Baik, hari ini tadi pagi itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin kembali melakukan operasi pasar khususnya untuk 2 komoditas, yaitu minyak goreng dan juga gula pasir. Dan mereka bekerja sama dengan salah satu distributor dan antusias warga juga sangat tinggi, Bima. Baik, bisa dijelaskan berapa harga komoditas ini dijual? Baik, untuk komoditas berupa minyak goreng itu dijual dengan harga 13.500 atau masih di bawah harga eceran tertinggi head. Kemudian untuk gula pasir itu dijual per kilonya sebesar 12.500 dan masing-masing warga atau orang yang ikut berbelanja dalam operasi pasar ini maksimal diberi kesempatan untuk membeli minyak goreng sebanyak 2 liter, kemudian untuk gula pasirnya sebanyak 2 kg. Baik, bagaimana antusias warga terhadap operasi pasar ini? Baik, antusias warga dalam kegiatan operasi pasar minyak goreng dan gula pasir yang dilaksanakan oleh Disperdagin Kota Banjarmasin ini
bisa dibilang sangat tinggi, karena seperti diketahui tadi Banjarmasin sempat diguyur hujan, dan saat aktivitas operasi pasar dibuka dari pukul 9 itu sudah dalam kondisi gerimis, namun warga masih antusias mengantri untuk bisa mendapatkan sembako berupa minyak goreng dan juga gula pasir. Dan hanya sekitar 2 jam kurang lebih itu minyak goreng yang disediakan sebanyak 1.200 liter, kemudian juga untuk gula sebanyak 1.000 kilogram, itu sudah ludes. Dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Banjarmasin atau Disperdagin Kota Banjarmasin menerangkan bahwa tujuan dari diadakannya operasi pasar minyak goreng dan juga gula pasir ini salah satunya bertujuan untuk menstabilisasi harga, kemudian juga tentunya untuk mempermudah warga untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan dengan harga yang terjangkau. Baik, terima kasih rekan Frans atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi COVID-19, kami terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!